Selamat pagi. Apa kabar saudara-saudaraku? Doa saya pagi ini Anda bangun dengan sukacita, bangun dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya hari ini Tuhan sediakan bagi kita menjadi hari yang penuh berkat, hari yang kita bersemangat karena kita tahu berkat Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita. Haleluya. Saya juga selalu berdoa saudara-saudara, kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini, saudara-saudara semuanya dikuatkan, ya, dihiburkan. Bahkan hati saudara bergejolak. Ini kerinduan saya itu. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan di channel ini, hatinya bergejolak, ya. Karena saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya. Haleluya, saudara-saudara. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah kami, menolong kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak bisa mengerti. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, bekerja di tengah-tengah kami ketika kami belajar firman Tuhan. Secara khusus hamba-Mu, pakai ya Tuhan, pakai dengan urapan-Mu, sehingga setiap hamba menyampaikan firman Tuhan. Ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang membuat hati kami berkobar-kobar, belajar firman Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, bahkan kami ditolong oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan bagi saudara-saudara yang mau kami doakan secara khusus, silakan mengirimkan doanya di nomor WA yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami sudah komitmen, ya, saya dan istri sudah komitmen akan melakukan doa terobosan setiap malam, ya, setiap malam. Jadi kalau Anda punya pokok doa, silakan kirimkan pokok Anda, dan ini semuanya layanan gratis, ya. Anda tidak perlu bayar saya berdoa. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan renungan kita. Hari ini kita melompat ke kitab Yohanes. Seperti yang saya katakan, saudara-saudara, bahwa kita ada dalam program pra-Pentakosta, yaitu Yesus Kristus bangkit. Jadi kita fokusnya akan melihat firman Tuhan mengenai kebangkitan Kristus, ya. Dan hari ini kita masuk pada kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari pertama minggu itu, pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus, berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kita tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid lain ke kubur itu. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain penuh yang tadinya di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihat dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara, ini adalah tulisan Yohanes, jadi ini adalah dari angle yang berbeda. Jadi kalau saudara perhatikan, dalam setiap penulis ini mungkin ada penekanan yang berbeda. Nah, Yohanes ini kalau kita lihat pertama di sini,
kita bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak bertemu dengan Yesus pada saat itu. Jadi ada mungkin senggang waktunya. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, pada hari pertama minggu itu, pagi benar, ketika hari gelap, Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi ketika Maria Magdalena ke sana, kubur itu sudah kosong. Dan pada saat itu Yesus belum menampakkan diri, ya. Yesus belum menampakkan diri. Jadi ada selang waktunya kalau kita pelajari kitab per kitab, ada durasi waktunya yang terjadi sebelum Yesus menampakkan diri kepada Maria dan Magdalena, Maria ibu Yakobus. Ya. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana letaknya. Nah, di sini ada sedikit yang menarik bagi kita. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Nah, salah satu cara gaya bahasanya orang Yahudi atau gaya dalam bahasa Arabik itu cara lain untuk mengatakan bahwa saya itu sangat spesial, itu tidak menyebut langsung namanya. Kalau kita lihat di sini, Maria itu berlari pertama itu Simon Petrus. Kemudian yang dikatakan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Nah, siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Kita tahu murid yang paling dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Bukan karena Yesus pilih-pilih kasih sebenarnya, bukan. Yesus tidak pilih kasih, Yesus mengasihi semua. Yohanes itu lebih mendekatkan diri kepada Yesus dibanding murid-murid yang lainnya. Sekali lagi, Yohanes itu lebih mendekatkan diri kepada Yesus sehingga dia terkesan, ya, terkesan lebih dikasihi. Nah, hal yang sama juga sebenarnya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, saudara, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Semua Allah mengasihi kita sama. Kasihnya tidak perlu kita ragukan, ya. Kalau ada orang Kristen yang meragukan kasih Tuhan, ya perlu dipertanyakanlah. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, itu adalah the ultimate proof that God loves us. Itu adalah puncak bukti Allah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Apalagi yang kurang? Yesus Kristus sudah mati menggantikan saya dan saudara di kayu salib. Bukankah itu bukti kasih yang terbesar? Saudara dan saya harusnya masuk neraka, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita nggak perlu masuk neraka, kita hidup di dalam kekekalan bersama Bapa kita yang di surga. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Nah, sekarang perbedaannya itu semua adalah seberapa banyak kita luangkan waktu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara seperti yang saya katakan, tadi hari Minggu pagi saya renungan secara pribadi, itu yang digerakkan Tuhan dalam diri saya. Menambah layanan, yaitu layanan doa. Ya, saya ingat dulu ketika saya di Palembang, memang saya adalah orang yang sangat giat dalam doa. Saya lebih giat dulu dibanding sekarang. Jadi Tuhan ingatkan kembali supaya saya lebih giat lagi. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya pokok doa, silakan kirim pokok doanya, ya. Ini layanan pokok doa adalah gratis, tidak perlu bayar. Jangan berpikir nanti minta bayar berapa, enggak. Saya dulu pun dari dulu layanan juga diminta, saya nggak pernah patuh. Karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan saya dengan anugerah, maka biarlah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan saya. Ya, itu prinsip saya dari dulu. Saya pernah ditanya beberapa kali, saya memang sedikit agak risih. Akhirnya saya bilang, nanti kalau saya bilang kamu tidak sanggup bayar, saya jawab seperti itu. Ya, jadi
Seberapa yang mampu, seberapa yang digerakkan Tuhan, ya segitulah saya jawab demikian. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, kasih kita, Tuhan mengasihi kita, kasihnya sempurna, tidak ada yang perlu kita ragukan, kasihnya sudah terbukti, maka tinggal kita, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saudara, gaya bahasa yang dipakai oleh Yohanes di sini adalah gaya sastra, ya gaya bahasa mereka pada saat itu adalah bahasa yang sopan, bahasa yang rendah hati yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dikasihi. Jadi yang dibicarakan Yohanes sebenarnya dirinya sendiri, ya. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Nah, jadi Yohanes ini memang lebih kencang, pasti dia lebih kencang karena dia adalah orang murid yang lebih dekat kepada Yesus. Bahkan kita tahu ketika Yesus itu di dieksekusi mulai dari penyiksaannya bahkan sampai penyaliban, Yohanes melihat dari kasat mata. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes kita bisa menemukan 7 perkataan Yesus yang terakhir karena dia saksikan. Itu sebabnya dia lari kencang. Ya. Dan menarik sekali kita lihat di sini, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ia masuk saja, tidak memperhatikan detail, tetapi dia sudah melihat kain terletak di bawah. Maka datanglah Petrus juga menyusul, dia masuk. Nah, ini lagi-lagi gaya bahasa yang sopan, ya. Jadi dia nggak bilang saya. Ke dalam kubur, ia melihat kain kapan terletak di tanah. Jadi Petrus juga melihat. Sedangkan kain peluh, ya kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kapan-kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terduduk. Jadi kain yang di kepala Yesus itu berbeda tempatnya, ya. Jadi sangat detail, ya. Memang kita lihat Yohanes ini dia sangat memperhatikan sekali, ya. Maka masuk juga murid yang lain. Padahal kita tahu, ya, Yohanes yang duluan masuk, tapi di tulisan ini dia cerita Petrus terlebih dahulu. Kita tahu dia ini adalah orang yang sangat rendah hati, ya. Dia nggak cerita dia dulu, dia cerita tentang Petrus, ya. Luar biasa. Masuklah juga murid yang lain itu, yang lebih dahulu sampai di situ, di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Jadi sama-sama melihat, ya. Padahal dia duluan sampai di situ. Yang menarik di sini, dia tetap kedepankan cerita tentang Petrus, ya. Kita ini hanya menunjukkan gaya bahasa dia seorang yang rendah hati. Lalu dia tulis seperti ini. Sebab selama itu mereka belum percaya mengenai kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, di sini dia menceritakan seolah-olah bukan dia, padahal dia tetap menggunakan mereka. Sekali lagi ini menunjukkan bahasa dia tidak sebut saya. Nah, jelas dikatakan di sini bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati, lalu pulanglah kedua murid itu. Jadi pada saat itu Yohanes sendiri yang sudah dekat dengan Yesus, dia pun jujur bahwa mereka belum percaya bahwa Yesus itu akan bangkit dari orang mati. Mereka masih berpikir, masih berasumsi bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami
dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Mereka percaya bahwa Yesus itu diambil, padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus itu akan bangkit. Itu sebabnya kalau kita belajar firman Tuhan kemarin, bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, kita perlu karya Roh Kudus untuk membukakan pikiran kita sehingga kita bisa memahami. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kita perlu pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Murid-murid di sini, Yesus sudah berkata kepada mereka, tapi mereka nggak paham. Mereka malah lebih yakin bahwa Yesus itu diculik. Padahal Yesus sudah berbicara bahwa dia akan bangkit pada hari ini. Apa yang pelajaran kita pagi hari ini, saudara-saudara, yaitu bahwa kita perlu mempercayai firman Tuhan. Kita perlu mempercayai firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu belajar firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kita imani dan kita belajar menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerinduan saya, saudara, mengajarkan firman Tuhan di channel ini, menolong kita bersama-sama memahami firman Tuhan. Saya belajar, saudaraku belajar, kita sama-sama belajar, dan kita belajar menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua hal yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Yang pertama itu dari Yohanes sendiri, yang menggunakan bahasa yang rendah hati. Ya. Itu adalah bahasa yang rendah hati dan sopan pada saat itu mengatakan saya. Ya, jadi kalau dibilang saya yang dikasihi, pada konteks pada saat itu bukan bahasa yang tepat, tapi ini adalah bahasa yang sangat sopan dan elok pada zaman itu. Ya, jadi Yohanes sebenarnya kita bisa melihat dia adalah seorang yang rendah hati di sini. Ya, padahal dia duluan lebih sampai di kubur itu, tapi yang dia ceritakan malah Petrus di dalam ceritanya. Ya, tapi kronologinya dia tetap terlebih dahulu. Yang kedua, Yohanes juga mengakui bahwa mereka tidak mengerti firman. Padahal sudah ada tertulis bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan, kita perlu belajar firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian renungan pagi hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.